Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pioner semua dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. Oke teman-teman, potensi Pi Network atau potensi jaringan Pi sebagai pengganti sistem pembayaran perbankan masa depan. Oke, dilihat dari judulnya saja ya teman-teman ya. Apakah bisa nanti Pi Network ini akan menggantikan sistem pembayaran perbankan di masa depan? Hanya waktu yang akan bisa menjawabnya. Kita tidak usah terlalu bermimpi jauh-jauh tentang pengganti sistem pembayaran ya teman-teman. Cukup Pi Network ini membuktikan open-minded, ya mungkin orang-orang di seluruh dunia mungkin akan percaya ya teman-teman. Pi Network ini akan bisa menggantikan sistem pembayaran perbankan di masa depan. Nah, kita langsung aja guys. Dalam beberapa tahun terakhir, kemunculan cryptocurrency telah memicu gelombang inovasi baru di sektor keuangan. Di antaranya Pi Network telah menarik perhatian yang signifikan, menghadirkan pendekatan alternatif untuk sistem pembayaran perbankan tradisional. Meskipun jaringan Pi memiliki potensi untuk merevolusi cara kami melakukan transaksi dan mengelola keuangan, menggantikan sistem pembayaran perbankan yang ada merupakan upaya kompleks yang bergantung pada penerimaan luas, kepatuhan terhadap peraturan, dan kemampuan teknologi yang kuat. Kemudian di sini ada janji jaringan Pi. Jaringan Pi membedakan dirinya dari sistem pembayaran perbankan tradisional dengan memanfaatkan teknologi blockchain dan pendekatan desentralisasi. Ini memungkinkan pengguna untuk menambang token Pi menggunakan perangkat seluler tanpa memerlukan daya komputasi yang tinggi, membuatnya dapat diakses oleh audiens yang lebih luas. Penekanannya pada konsumsi energi yang rendah dan ramah pengguna telah menarik komunitas pengguna yang cukup besar yang melihat potensi mata uang digital ini. Oke, kembali lagi kita lihat di sini ya teman-teman. Potensi Pi Network untuk merevolusi cara transaksi atau mengelola keuangan atau menggantikan sistem pembayaran perbankan yang ada merupakan upaya kompleks yang bergantung pada penerimaan luas. Oke. Jadi Pi Network ini bisa ya teman-teman jadi alternatif pengganti ya teman-teman. Tapi syaratnya harus ada penerimaan lebih luas atau kita biasa menyebutnya adopsi ya teman-teman. Selama adopsi itu tidak ada dan adopsinya tidak luas atau banyak, ya sangat berat untuk Pi Network ini bisa menjadi alternatif. Kemudian kepatuhan terhadap peraturan. Nah, regulasi di setiap negara tentu berbeda ya teman-teman. Ada yang menerima kripto dan ada juga yang tidak menerima. Kemudian kemampuan teknologi yang kuat. Nah, teknologinya ini apakah sanggup atau tidak? Nah, ini dia guys. Kemudian tantangan untuk diatasi. Terlepas dari potensinya, jaringan Pi menghadapi beberapa tantangan dalam usahanya untuk menggantikan sistem pembayaran perbankan tradisional. Infrastruktur perbankan yang ada telah dikembangkan dengan cermat selama bertahun-tahun, menawarkan keandalan, skalabilitas, dan keamanan yang kuat. Untuk mendapatkan penerimaan luas, jaringan Pi harus menunjukkan tingkat keamanan dan kinerja yang sebanding untuk meyakinkan pengguna dan bisnis untuk mengadopsi paradigma pembayaran baru ini. Kemudian di sini ada lagi kepatuhan terhadap peraturan. Salah satu faktor yang terpenting yang menentukan keberhasilan sistem pembayaran alternatif adalah kepatuhan terhadap peraturan. Oke ya, tadi seperti yang sudah saya jelaskan di atas tadi ya teman-teman. Sistem pembayaran perbankan saat ini mematuhi peraturan keuangan yang ketat dan undang-undang perlindungan konsumen. Jaringan Pi dan cryptocurrency lainnya harus menavigasi landscape peraturan, berkolaborasi dengan pihak berwenang untuk memastikan kepatuhan dan legitimasi.
Proses ini mungkin memerlukan upaya dan waktu yang substansial untuk membangun kepercayaan dan mendapatkan pengakuan dalam skala global. Kemudian ada lagi di sini adopsi dan penerimaan pengguna. Agar Pi Network menggantikan sistem pembayaran perbankan, ia perlu mencapai adopsi dan penerimaan pengguna secara luas. Ini melibatkan menarik beragam pengguna, dari penggemar yang paham teknologi hingga konsumen sehari-hari, dan memenangkan kepercayaan mereka. Mendidik masyarakat tentang manfaat dan resiko menggunakan jaringan Pi akan sangat penting dalam mendorong penerimaan dan memastikan pertumbuhan jangka panjang. Kemudian ada lagi interoperabilitas dan integrasi. Di dunia di mana banyak metode pembayaran hidup berdampingan, interoperabilitas dan integrasi sangat penting. Pi Network harus berintegrasi mulus dengan infrastruktur pembayaran dan platform keuangan yang ada untuk memungkinkan pengguna bertransaksi dengan mudah di berbagai sistem. Ini membutuhkan upaya kolaboratif dengan lembaga keuangan tradisional dan gateway pembayaran yang mungkin ragu untuk mengadopsi teknologi baru. Kemudian di sini ada lagi keamanan dan pencegahan. Keamanan adalah perhatian utama dalam industri keuangan. Nah, ini keamanan ini sangat penting sekali ya teman-teman. Apakah Pi Network bisa menjamin bahwa ini aman? Nah, ini pertanyaannya itu ya teman-teman. Sistem pembayaran perbankan telah mengembangkan langkah-langkah keamanan yang kuat untuk melindungi dana pengguna dan informasi sensitif. Jaringan Pi harus mengatasi potensi kerentanan keamanan, menerapkan metode enkripsi yang kuat, dan mengembangkan langkah-langkah untuk mencegah penipuan dan serangan dunia maya. Kemudian di sini ada lagi skalabilitas dan performa. Karena Pi Network bertujuan untuk menggantikan sistem pembayaran perbankan, itu harus menunjukkan skalabilitas dan kinerja untuk menangani volume transaksi yang sangat besar secara efisien. Platform harus mampu memproses ribuan transaksi per detik untuk menyaingi sistem pembayaran yang ada secara efektif. Kemudian Pi Network menghadirkan visi yang inovatif dan menjanjikan untuk masa depan sistem pembayaran perbankan. Pendekatannya yang terdesentralisasi dan desain yang ramah pengguna telah menarik minat yang signifikan dari pengguna di seluruh dunia. Namun mengganti sistem pembayaran perbankan tradisional merupakan tantangan yang multifaset yang memerlukan kepatuhan terhadap peraturan, keamanan, skalabilitas, dan adopsi pengguna. Sementara Pi Network dan cryptocurrency lainnya berkontribusi pada diversifikasi dan evolusi sektor keuangan, mencapai penerimaan luas dan penggantian sistem pembayaran perbankan skala penuh akan menjadi proses yang bertahap dan rumit. Waktu, inovasi, dan kolaborasi dengan otoritas pengatur dan lembaga keuangan yang mapan akan sangat penting dalam menentukan peran jaringan Pi di masa depan dalam landscape keuangan. Oke, jadi itu ya teman-teman. Menarik untuk kita tunggu guys. Mungkin bagi kita ya, pembahasan seperti ini terkesan agak halu ya teman-teman ya. Apakah bisa ya Pi Network ini menggantikan sistem pembayaran perbankan di masa depan? Oke, yang namanya masa depan ini ya mungkin saja bisa terjadi ya teman-teman ya, tetapi entah kapan waktunya. Oke guys, ini aja dulu ya teman-teman. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.